wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-14 ya, ada sebagian yang baru 13, kita masih dapat berkumpul berjamaah di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah dilanjut dengan sholat tarawih. Dan juga siang kita dapat saum. Insya Allah apa yang kita kerjakan dari siang sampai malam hari ini dibalas oleh Allah dengan amal kebaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang hakikat dan keutamaan sabar. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar atau bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu nisfu sabr, puasa itu separuh kesabaran, hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan dan minuman itu halal. Makanan dan minuman itu milik kita sendiri, tapi karena kita sedang saum maka kita tidak memakannya. Demikian pula yang sudah menikah, yang sudah punya istri, punya suami, maka pada siang hari di bulan Ramadan kita dapat menahan diri untuk tidak mencampuri istri kita, karena memang itu dapat membatalkan puasa dan ada dendanya nanti. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, menggunjing, menggibah dan sebagainya. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa, dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan keutamaan orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Kalau kita sedekah, misalnya Allah sudah menggambarkan bahwa akan diganti 10 kali lipat, bahkan sampai 7 kali lipat. Tapi untuk puasa ini Allah memberikan kekhususan bahwa akulah hitungannya hanya ada di sisiku gitu. Jadi seberapa besar pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, mendapatkan mayatullah. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan bersama Allah. Artinya seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya.
Allah masih beriman, innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wa Allah ma'asyabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat An-Anfal ayat 66. Jadi di sini yang diartikan bahwa Allah akan membersamai kita itu bukan seperti yang pernah kita dengar misalnya tentang manunggaling kawula dan Gusti dan lain sebagainya. Maksudnya apa yang kita kerjakan itu akan selalu dijaga oleh Allah agar selalu dalam rangka kebaikan perkataan kita, perbuatan kita dan lain sebagainya. Insya Allah kalau Allah sudah membersamai kita, maka kita akan tercegah dari hal-hal yang dilarangnya. Yang ketiga adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya, dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapat kesempitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang muslim itu ketika mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Begitu pula ketika mendapat kesulitan, maka dia pun bersyukur. Dalam artian bahwa ada kalanya manusia itu bersyukurnya hanya ketika mendapat kebaikan saja. Misalnya kita lagi sehat, alhamdulillah gitu ya, dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Ketika kita diuji dengan rasa sakit, maka apa yang terjadi, kebaikan yang diberikan Allah selama bertahun-tahun itu seolah-olah tidak pernah ada. Kita akan menggerutu gitu ya. Padahal sakit itu adalah kafarat ya, perontok dosa-dosa kita kalau kita menyadarinya. Yang keempat, dicintai Allah. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang memusuhnya, maka Allah yang akan membelanya. Selanjutnya adalah hakikat sabar. Tidak seperti anggapan banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar yang memiliki banyak keutamaan luar biasa ini ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor intern lain sampai dengan celaan orang, kebencian musuh Islam dan faktor ekstrim lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi di sini sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa ya, kita udah kerja siang panas seperti apa, tapi kita tetap sabar karena menjalankannya, karena memang kita menyadari bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sholat jamaah di masjid, terutama sholat subuh, sholat isya ya, di saat kita harusnya enak-enaknya tertidur gitu, maka begitu mendengar suara azan, dengan kesadaran kita segera ambil wudhu dan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur jamaah. Ini juga bentuk kesabaran kita dalam rangka menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan larangan. Yang kedua, ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan.
sholat dijalankan tetapi judi, mabuk dan lain tidak ditinggalkan. Puasa dilakukan tapi ghibah, korupsi dan lain-lain tetap dilaksanakan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi seperti pernah disampaikan saudara kita Mas Ahmad Hudori ya, bagaimana kepribadian seorang Ali bin Abi Thalib dalam peperangan pun ketika beliau sesungguhnya bisa membunuh musuhnya karena musuhnya itu udah dipiting, udah di bawah ya, tinggal lebarnya tinggal nusuk aja, tapi ternyata musuhnya itu meludahin gitu, meludahin mukanya. Maka Sayyidina Ali pun marah, begitu marah maka pedangnya pun dilempar. Musuhnya pun heran, kenapa kamu tidak jadi membunuhku? Karena saat ini aku sedang marah. Marahku bukan karena marah yang diperintahkan Allah, tapi karena emosiku. Itu sungguh luar biasa ya, kalau bisa mengendalikan seperti itu. Sedangkan kita aja kadang digibahin orang itu udah marahnya luar biasa, baru diomongin gitu ya. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis tetapi telah didahului atau bersama dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Jadi sabar itu bukan beda dengan pasrah gitu ya. Misalnya lagi males-malesan katanya, rezeki nanti juga datang sendiri. Lah kalau nggak dicari gimana datangnya gitu. Misalnya usia sudah semakin tua tapi jodoh nggak kunjung datang, ya nanti jodoh kan nggak kemana-mana. Ya kalau nggak kemana-mana mau dapat jodohnya dari mana gitu. Kan harus usaha juga kan. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Semoga di bulan Ramadan yang juga merupakan bulan kesabaran ini kita mampu melatih kesabaran kita dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keutamaan sabar dan pahalanya. Dan juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita di jalur Gaza yang saat ini terus dibombardir oleh Israel laknatullah. Semoga Allah menjaga mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.